Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Ramadhani, NIM 166600124, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar perilaku arsitektur tentang behavior things. Yang saya survei, lokasi ini berada di Taman Singga Merjosari. Lokasi ini merupakan hasil pembangunan P2KH pada tahun 2012, dan fasilitas yang terdapat di taman ini antara lain bangunan pengelola dan toilet, jogging track, gazebo, taman lalu lintas, dan playground. Taman ini di dalam pembangunannya memiliki luas 15.000 meter persegi dengan taman berkonsep tematik. Yang saya lakukan pada lokasi ini yaitu survei perilaku arsitektur yang dilakukan hari pertama jam 9 sampai jam 11 pagi. Aktivitas pertama menggambarkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di samping Taman Singga Merjosari, yaitu para pedagang mulai dari makan, minuman, serta kebutuhan pokok berjejer di sepanjang jalan. Dimulainya aktivitas tersebut mulai dari jam 8 hingga malam. Titik warna hijau merupakan aktivitas yang berdekatan dengan titik merah, tetapi aktivitas di titik hijau ini yang dilakukan adalah banyak anak muda melakukan kegiatan seperti bermain skateboard, basketball, dan sepeda BMX. Terus isu yang berada di aktivitas pertama yaitu aktivitas di titik merah ketika sebelumnya terjadi hujan memang mengakibatkan aktivitas yang dilakukan memang terjadi penurunan, karena di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti tempat teduh ketika turun hujan. Terus survei yang kedua dilakukan pada jam 4 sore sampai jam 6 sore. Aktivitas yang dilakukan di titik merah pada sore hari menjelang malam ada pengurangan dari berbagai kegiatan, dikarenakan sebelum itu ada hujan yang mengakibatkan para pedagang tidak seramai di pagi hari ketika cuaca sedang cerah, begitupun para pembeli yang ada di lokasi tersebut. Terus isu yang terjadi di survei yang kedua yaitu ketika sebelumnya terjadi hujan memang mengakibatkan aktivitas yang dilakukan memang terjadi penurunan, karena di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti tempat teduh ketika turun hujan. Dan survei yang ketiga dilakukan pada jam 2 sore hingga jam 3 sore. Nah, dari survei yang ketiga ini saya amati pada pukul 2 sore hingga jam 4 sore di titik warna merah memang banyak dilakukan aktivitas dari hari biasanya. Banyaknya para pedagang yang memenuhi pinggir jalan, mulai dari pedagang bakso, es degan, penjual mie ayam, cilok, dan makanan lainnya, dan sangat ramai di hari biasanya. Terus isu yang terjadi di survei ketiga ini yaitu kegiatan aktivitas para pengguna di Taman Singga Merjosari memang lebih ramai dari biasanya karena memang hari libur dan cuaca sedang cerah. Tetapi aktivitas yang dilakukan ini memang banyak kekurangan, tidak adanya tempat yang baik bagi para pembeli, penataan tempatnya yang pun masih berantakan, dan kurangnya disiplin bagi pengguna motor yang tidak parkir pada tempatnya. Ini berbagai foto dari survei pertama dan survei yang kedua, dan itu pun dan survei yang ketiga mengalami banyak perbedaan. Jadi dari kesimpulannya, ketiga survei dari survei pertama dan sampai survei ketiga memiliki banyak perbedaan. Dari survei yang pertama dilakukan pada jam 8 sampai jam 11 pagi, memang kegiatan tidak terlalu ramai dan para pedagang pun masih hanya beberapa saja. Dan survei yang kedua dilakukan di hari Kamis jam 4 sampai jam 6 sore ketika setelah hujan. Keadaan para pedagang memang tidak seramai ketika pagi menjelang siang, dikarenakan pada saat itu terjadi hujan. Jadi
intensitas para pembeli tidak seramai di waktu siang. Dan survei yang ketiga dilakukan pada jam 2 sampai jam 4 sore di hari Sabtu, dan keadaan cuaca sedang cerah. Memang para pedagang di sepanjang jalan di Taman Singamerjusari ini sangat ramai. Pada akhirnya sampai terjadi kemacetan dikarenakan di bahu jalan memang sempit, akibatnya para pembeli tidak ada tempat untuk memarkir motor untuk pedagang itu. Dan kesimpulannya, dari ketiga survei ini banyak isu yang berbeda, tapi akibatnya dari yang saya amati kecenderungan para pembeli untuk berhenti sangat tinggi. Dan kekurangan fasilitas seperti meja makan dan tempat parkir sangat minim, sehingga pengguna dapat parkir motor sembarangan, dan itu dapat mengakibatkan bahu jalan bisa menyebabkan kemacetan. Untuk konsep yang saya terapkan dari perilaku arsitektur ini yaitu drive and thru. Drive and thru adalah jenis layanan pesan bawa pulang yang disediakan suatu bisnis di mana pelanggannya dapat menggunakan satu layanan atau membeli suatu produk tanpa perlu meninggalkan mobil atau sepeda motor. Jadi drive-thru ini memang sangat baik dan sangat efisien dan cocok untuk diterapkan di perilaku arsitektur ini atau behavioral setting ini, karena kebanyakan yang saya amati di tempat lokasi ini memang para pengguna dan para pembeli itu pun hanya membeli dengan waktu singkat saja, karena memang lokasi ini berdekatan dengan jalan raya dan para pedagang pun memang menyediakan fasilitasnya pun di pinggir jalan. Jadi sangat memungkinkan nantinya bisa terjadi kecelakaan atau kesalahan dalam membeli barang atau makanan di lokasi tersebut. Jadi drive and thru ini sangat efisien dan sangat cepat bila pembeli hanya membeli beberapa makanan saja, dan bisa menjadi solusi bagi para pengguna atau para pembeli yang nantinya bisa membeli apa saja di tempat tersebut. Dan ini beberapa contoh desain yang saya akan terapkan di lokasi tersebut. Dan memang saya memilih pagar untuk menjadi batas agar para pengguna nantinya bisa berantri untuk membeli makanan yang